Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perdagangan internasional. Ya, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aureli Fristianta Dewa dari kelas 11 KBC. Nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perdagangan internasional. Oke, langsung saja. Materi yang saya akan bahas pertama itu pengertian perdagangan internasional, teorinya, bentuk perdagangan, faktor pendorong, sama manfaatnya. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional yaitu adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Sebagian dari kalian mungkin pernah membeli barang seperti misalnya tas, kosmetik, handphone, laptop, atau barang-barang lainnya. Selain barang, cukup banyak pula bahan makanan yang kalian nikmati ternyata merupakan produksi dari luar negeri. Barang-barang tersebut dapat tersedia di Indonesia karena adanya perdagangan secara internasional, karena adanya kerjasama antara dua negara, yaitu melakukan ekspor sama impor. Kalau misalnya negara tidak melakukan ekspor impor, ya itu negara tersebut tidak akan memiliki barang tersebut, atau enggak bisa negaranya enggak bakal maju. Soalnya ekspor impor juga ini termasuk bentuk kerjasama antara dua belah pihak negara. Terus yang selanjutnya itu teori perdagangan. Nah, secara umum terdapat teori, ya ada dua teori. Yang pendasarnya yaitu teori keunggulan mutlak. Yang pertama, yang kedua itu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Ilustrasinya akan diberikan pada tabel di bawah ini. Ini buku yang di negara A sama di negara B. Nah, data produksinya itu yang di negara A 5 buku per jam, yang di negara B 2 buku per jam. Untuk pensil, di negara A 1 pensil per jam, untuk negara B 7 pensil per jam. Ini mungkin negara A, dia majunya, dia kemungkinan di produksi bukunya ketimbang di pensil. Di sini bisa dilihat di negara A 5 buku per jam. Di negara buku. Dan di pensilnya negara A cuma 1 pensil per jam. Kalau negara B cuma 7 pensil per jam. Ya biasanya. Karena negara A memiliki efisiensi dalam produksi buku, sementara negara B memiliki efisiensi dalam memproduksi pensil, maka perdagangan antara negara A dan B akan memberikan keuntungan buku dan B menjual. Jika negara A menjual buku dan negara B menjual pensil, jadi di sini tuh kerjasama itu loh. Jadi di negara A dia kelebihannya dia mampu produksi 6 buku per jam, sedangkan negara B cuma 2 buku per jam. Nah, ini nanti negara B akan membeli dari negara A bukunya. Dan untuk pensil negara B, negara A bukan salah. Oh. Bentar. Maaf tadi sedikit ada gangguan ya. Nah, ini di negara A dia mampu memproduksi 5 buku per jam, sedangkan negara B cuma 2 buku per jam. Nah, ini negara B itu membeli ke
negara A untuk bukunya. Untuk pensil, negara A cuma 1 pensil per jam, negara B 7 pensil per jam. Nah, negara A membeli pensil dari negara B. Jadi dia kerjasama gitu, agar untuk saling melengkapi. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Ilustrasinya akan dibahas pada tabel berikut ini. Untuk negara A, buku menghasilkan 6 buku per jam, untuk negara B 2 buku per jam. Pensil, jadi ini kalau dilihat di sini, negara A ini produksi buku sama pensil dia lebih besar ketimbang negara B. Negara B cuma 2 buku pensil, 2 buku per jam sama 2 pensil per jam. Dan negara A 6 buku per jam sama 3 pensil per jam. Ini pembahasannya. Jika kita lihat pada dasarnya, negara A memiliki keunggulan baik dalam produksi pensil maupun buku. Meskipun demikian, biaya relatif pensil yang diproduksi di negara A lebih besar dibandingkan negara B. 1 pensil di negara A sama dengan 2 buku negara B. 1 pensil di negara A sama dengan 2 buku di negara A, sementara 1 pensil di negara B sama dengan 1 buku di negara B. Oleh karenanya, negara A dan B dapat melakukan perdagangan dengan A memproduksi buku dan B memproduksi pensil. Jadi kerjasama gitu loh. Jadi biar imbang. Jadi gimana ya? Itunya loh apa? Jadi biar biaya yang dikeluarkan sama negara A ini biar nggak terlalu besar. Negara B kan pengeluarannya kan dia cuma kecil tuh, cuma 2 buku per jam sama 2 pensil per jam. Dan negara A 6 buku per jam sama 3 pensil per jam. Otomatis kan ya itu biayanya lebih besar, makanya negara B ini membantu. Itu. Yang berikutnya, bentuk perdagangan internasional. Bentuknya ada 3. Bentuknya ada 3. Yang pertama bilateral, regional, dan multilateral. Perdagangan bilateral itu perdagangan yang dilakukan antara 2 negara. Regional itu perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN, negara Uni Eropa. Perdagangan multilateral adalah perdagangan antar negara dibatasi kawasan tertentu. Faktor pendorong perdagangan internasional banyak banget sih faktornya. Mungkin di sini saya sebutkan beberapa saja yang penting-penting. Oke. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Tidak semua negara menghasilkan rempah-rempah, atau tidak semua negara merupakan hasil bahan tambang. Jadi gini, ada 2 negara. Pertama negara Indonesia, yang kedua negara misalnya Jepang. Indonesia itu kekurangan misalnya mesin-mesin atau apa gitu, sedangkan negara Jepang membutuhkan rempah-rempah. Jadi ini bisa saling melengkapi. Jadi Indonesia mengirim rempah-rempah mengekspornya ke Jepang, dan Jepang mengekspor mesinnya ke Indonesia. Jadi saling melengkapi gitu. Terus yang kedua, perbedaan faktor produksi. Jika memiliki sumber daya melimpah, tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Ya, contohnya sendiri kayak di Indonesia ini. Ya, sumber dayanya melimpah. Ya, tapi pengetahuan untuk mengolah itu, nah itu masih kurang. Jadi butuh, ya makanya itu nggak salah kalau lain saya negara Amerika Serikat kayak ambil di Freeport itu, nah itu diambil negara lain akhirnya. Mereka dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sama kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Jadi gini, misalnya produk dalam negeri itu nggak sepenuhnya berguna di dalam negeri tersebut. Itu. Yang selanjutnya, memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara. Keuntungan yang diperoleh meningkat karena semakin besarnya
pangsa pasar dari barang yang diproduksi. Berikutnya, keinginan untuk memperluas pasar. Perluasan pasar diperlukan untuk mencapai skala ekonomis. Keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan negara lain. Kerjasama dalam bidang lain dapat tercipta. Nah, ini dua negara misalnya dia saling kerjasama, ya entah itu di perdagangan nasional maupun di bidang-bidang lain. Kalau misalnya dia kerjasama di perdagangan internasional saja, misalnya terus, nah itu nanti akhirnya makin mempererat suatu hubungan kerjasama antar dua negara. Terus manfaat manfaatnya pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Masyarakat negara Indonesia dapat mengonsumsi kurma walaupun tidak dapat tubuh Indonesia. Ya ini, contohnya ini, masyarakat negara ini memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Contohnya ini ya, kurma kan biasanya di Arab. Nah, ya di Indonesia ada sih di Pasuruan, tapi nggak tahu lagi. Terus yang kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah, sehingga akan meningkatkan skala ekonomis sehingga biaya produksi semakin murah. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Walaupun negara A dapat memproduksi barang X yang juga diproduksi di negara B, negara A dapat melakukan spesialisasi pada barang yang lain, lebih efisien produksi dan mengimpor barang X dari negara B. Yang keempat, sebagai sumber devisa negara. Adanya perdagangan nasional akan memberikan devisa pada negara yang menjual barang ke luar negeri. Devisa ini dapat digunakan untuk membeli barang dari luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terus yang terakhir, mendorong alih teknologi dan melakukan perdagangan dengan negara maju, misalnya kayak negara Jepang, Cina, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan masih banyak lagi. Negara berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan, sehingga mendorong peningkatan pengetahuan dan akan teknologi di negara berkembang. Jadi misalnya Indonesia itu mengirim ya kayak gitu kayak misalnya Indonesia itu dia perlu mempelajari teknologi dari negara-negara maju itu ya, agar bisa mengolah SDA-nya itu loh. Masa sumber daya alam melimpah diambil negara lain, kan seharusnya kan gitu. Negaranya bagaimana ya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.